Pencitraan. Sejam-sejam biasanya ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sudah pada sarapan semua belum? Kenapa belum sarapan? Udah sarapan. Sekarang kita pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Coba kita dipimpin berdoa. Nah, hari ini ada yang gak hadir gak? Ada yang hadir? Ibun. Ibun kemana Ibun? Gak tahu. Kita absen dulu ya. Abil. Saya Bu. Akila. Saya Bu. Aska. Dava. Esa. Felina. Gea. Halka. Hania. Kasih. Linda. Muhammad Iqbal. Naufal Afif Fauzan. Fauzan Ramanda. Rela Tia Putri. Reza. Sandi. Vigo. Berarti yang hadir hari ini ada Muhammad Iqbal sama Naufal ya. Fauzan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Diri. Boleh berdiri. Duduk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka di makmur sentosa. Prihadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur cerita rakyat. Nah, pertemuan kemarin kita membahas apa? Pantun. Udah paham semua belum tentang pantun? Nah, sekarang kita akan membahas unsur cerita rakyat ya. Nah, ada yang tahu nggak apa sih cerita rakyat itu? Angkat tangan yang tahu. Cerita rakyat. Nah, di sini terus fiksi, terus cerita lama boleh. Tahu? Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang tumbuh dan juga berkembang di tengah-tengah masyarakat atau di suatu daerah tertentu. Cerita rakyat ini bercerita tentang asal-usul daerah tempat atau peristiwa di luar kehidupan manusia biasa. Jadi, cerita rakyat ini tumbuhnya di suatu tempat. Jadi, di tempat itu ada sebuah cerita. Nah, disitulah disebut cerita rakyat. Nah, di setiap daerah itu pasti memiliki cerita rakyat yang perlu dilestarikan.
cerita rakyat yang ada dan benar-benar terjadi dan juga terbukti. Yang mendukung ada juga cerita rakyat yang rekaan, namun dipercaya oleh penduduk setempat. Nah, contohnya itu dari cerita rakyat ada asal-usul Tangkuban Perahu. Ada yang tahu lagi nggak cerita rakyat apa lagi? Malin Kundang, terus lagi Nyiroro Kidul, Batu Menangis, terus ada yang tahu lagi nggak? Negeri Sakti apa? Rubah ekor 9, itu cerita rakyat bukan? Bukan. Nah, di dalam cerita rakyat ini terdapat 5 unsur. Ada berapa unsurnya? Ada 5. Yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Tema. Yang terakhir ada? Anak. Yang pertama ada tokoh. Tokoh itu apa tokoh? Benar, tokoh adalah pelaku atau pemain yang memerankan atau yang berada di dalam cerita rakyat itu. Yang kedua ada latar. Apa latar? Nah, latar itu adalah tempat atau waktu dan juga ruang serta suasana yang ada di dalam cerita. Nah, dalam latar ini ada 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan juga suasana. Contoh dari latar tempat tahu nggak? Misalnya apa? Di desa. Benar, di desa. Sawah. Terus desa. Kalau contoh dari latar waktu, malam, benar. Kalau latar suasana, apa benar juga mengembirakan, mencekam, menakutkan, dan menyedihkan. Nah, unsur yang ketiga itu ada alur atau plot. Alur ini merupakan runutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat, di mana alur ini akan menjadi satu kesatuan yang menghasilkan cerita rakyat secara utuh. Jadi, alur ini yang menggambarkan awal cerita sampai akhir cerita, bagaimana cerita itu terjadi. Nah, unsur yang keempat ada apa? Tema. Tema itu apa? Ya, benar. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar dalam menulis sebuah cerita rakyat. Inti dari cerita itu apa? Itu disebut tema. Contoh dari tema itu ada kepahlawanan, kekeluargaan, terus ada apa lagi? Persahabatan, benar. Yang kelima unsurnya yaitu ada amanat atau pesan. Coba, amanat atau pesan itu apa? Benar, yang dapat diambil. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Pesannya ini biasanya itu berisi nasihat atau hikmah yang didapatkan setelah kalian mendengarkan ataupun membaca dari cerita rakyat tersebut. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tidak ada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Jika kurang paham, silakan bertanya. Ada yang masih kurang paham? Udah paham semua? Nah, kalau sudah paham semua, Ibu punya tugas per kelompok. Jadi Ibu akan buat 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu udah siapkan? Di sini ada cerita Cinderlaras dan Ayam
Sakti. Kalian tentukan unsur-unsur dari cerita rakyat ini ya. Ada yang tahu nggak Cindelaras dan Ayam Sakti ini dari mana? Cerita dari daerah mana? Jawa Timur.